Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur tansah kunjuk wonten ngarsa dalam Gusti Allah sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring kapinten-pinten kanikmatan dumateng kita sedaya sehingga kita saged makepal wonten ing Masjid Kaula Gusti menika saperlu takjilan berjamaah. Sholawat sarta salam kita junjungaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sakeluarga sapenderek kalebet kula lan panjenengan sami. Para lenggah kula awet saking namining panglarep ngaturaken sugeng sonten dumateng para lenggah sami niginipun dumateng Mbak Dr. Dian Wuri Astuti SSI MSc CIRR. Para lenggah monggo pangaosan ing sonten punika kita buka kanthi maos basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadicara salangipun nggih punika pangaosan dumateng Mbak Dr. Dian Wuri Astuti SSI MSc CIRR. Semanggaaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kita semua bisa berkumpul di tempat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak Takmir atas nama Pak Danang. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Pada kesempatan sore ini saya ingin menyampaikan berbagi cerita juga nanti permasalahan-permasalahan apa terutama terkait dengan tantangan mendidik generasi muslim di era digital. Sebelumnya nyuwun sewu bila matur kula mboten saged ngagem basa krama alus nggih Bapak Ibu, nyuwun sewu padahal nggih asli Jogja. Nggih, nyuwun sewu saderengipun. Jadi mungkin terkait dengan tema tadi nggih Bapak Ibu, sebenarnya ini tidak asing kita dengarkan sehari-hari karena memang kita sebagai orang tua itu berkewajiban untuk mendidik anak yang soleh-soleha. Tetapi memang kondisi sekarang apa yang kita rasakan ataupun Bapak Ibu yang rasakan itu kok sekarang anak-anak kok seperti ini gitu ya. Perkembangannya sudah sangat pesat, apalagi dengan teknologi digital, sering menggunakan HP gitu ya. Dipanggil nok gitu, tapi nggak denger gitu nggih. Nah, itu sering sekali permasalahan-permasalahan itu dan bagaimana kita sebagai orang tua itu menghadapinya seperti itu. Jadi kalau kita mengingat dari hadis riwayat Muslim yang mengatakan bahwa apabila manusia mati maka terputuslah amalannya kecuali ada 3 hal ya. Yang pertama adalah sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, serta anak yang solehah yang solehah yang mendoakannya ya. Jadi misalkan nanti kita tidak tahu umur kita sampai umur berapa, mungkin nggih Bapak Ibu. Apabila nanti kita meninggal itu yang tersisa hanya ada 3 yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka ya. Jadi yang pertama tadi adalah sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat. Apabila kita memiliki ilmu apapun ya, jadi ilmu di sini tidak hanya ilmu akademis, pintar matematika, pintar biologi gitu nggih, tapi ilmu apapun itu seperti misalkan mungkin remaja-remaja di sini ada yang pintar foto gitu ya, seperti yang di depan saya ini pintar moto. Nah, ini ditularkan ke teman-teman atau mungkin ke adik gitu ya. Kemudian ada mungkin yang pintar MC seperti Mbak Nadia tadi, public speakingnya bagus ya. Nah, itu bisa ditularkan ke adik-adiknya. Oh, begini loh caranya untuk membawa acara seperti itu ya. Jadi ilmu-ilmu itu yang nanti bermanfaat, di mana nanti misalkan yang memberikan ilmu sudah tiada, itu akan amal jariah ya, itu akan mengalir sampai ke liang lahat.
Kemudian yang ketiga yaitu anak soleh soleha ya. Jadi ini adalah tantangan yang berat ya bagi seorang orang tua yang mungkin nanti di sini ada calon-calon ibu, calon-calon bapak gitu ya. Nah untuk mendidik anak yang soleh soleha ini kan butuh power ya, butuh ekstra. Bagaimana sih agar anak-anak kita itu takut kepada Allah ya. Jadi yang pertama adalah takut kepada Allah. Nah ini nanti yang menjadi garis besar ya, bagaimana sebaiknya kita menghadapi situasi yang dunianya seperti ini gitu ya. Jadi dunia sekarang itu anak remaja-remaja itu kan dipenuhi oleh generasi Z gitu ya. Nah sekarang peranan keluarga dalam Islam itu seperti apa? Jadi untuk mendidik anak soleh-solehah itu berawal dari keluarga. Jadi bagaimana seorang orang tua itu berperilaku ya di keluarganya, itu yang akan menjadi contoh anak-anak kita. Jadi 6 tahun pertama itu kan anak-anak itu kan hanya mencontoh gitu ya, jadi hanya melihat, oh ibuku kalau sholat nanti-nanti setelah misalkan harusnya sholat zuhur azan langsung sholat gitu ya, langsung mendirikan sholat, ternyata sholatnya 2:30 mau asar lah. Kita sebagai orang tua kan harus memberi contoh lah. Kalau kita menginginkan anak kita soleh-solehah, kok kita sendiri sholatnya masih nanti-nanti lah, itu kan apa istilahnya omong kosong gitu ya. Itu ayah, itu bunda nyuruh-nyuruh sholat, tapi sholatnya sendiri aja molor-molor. Nah jadi peranan keluarga dalam Islam terutama untuk 6 tahun pertama anak itu sangat penting sekali. Kasih sayang dari kedua orang tua ya, terutama ibu, meskipun sebenarnya nggak harus ibu ya yang mendidik anak ya. Jadi di sini peran ayah itu juga sangat berperan. Seperti dalam Quran surat Al-Luqman ayat 13 itu mengatakan bahwa ayat itu turun itu dimana pada saat itu Luqman ya, Luqman itu mendidik anaknya untuk tidak mensekutukan Allah ya. Jadi perbuatan syirik itu tidak diperbolehkan ya. Jadi Luqman menasihati anaknya, jangan sampai kita menyekutukan Allah, jangan sampai kita berbuat syirik. Nah sehingga peran ayah itu juga sangat penting dalam mendidik anak-anak yang soleh soleha. Kemudian membiasakan anak disiplin. 6 tahun pertama gimana disiplin, orang baru ceter lahir gitu ya, wek gitu ya, gimana mendisiplinkan. Nah kita bisa mendisiplin anak yang baru lahir ya, itu bisa dengan cara contohnya adalah membiasakan untuk tidur ya. Mungkin kalau selapanan ya, setelah selapanan itu kan anak sudah bisa kita atur ya untuk tidur itu jam berapa. Jadi kita mulai biasakan, misalkan habis sholat maghrib itu anak dibiasakan tidur. Untuk apa? Agar anak-anak ini nanti terbiasa sholat tahajud ya, sholat tahajud. Kemudian nanti umur 5 tahun 6 tahun itu kan sekarang itu kan ini ya banyak yang menyekolahkan di PAUD ya kan, TK lah, itu kan sudah mulai mendisiplinkan anak untuk masuk sekolah jangan sampai terlambat. Nah ini anak saya itu selalu begadang jam 12 itu baru tidur gitu ya. Nah di sini kita sebagai orang tua ya bagaimana kita akan membiasakan, misalkan anak ini kalau tidur harus mati listrik, mati lampu gitu ya. Nah kita habis sholat isya kemudian kita matikan lampu, nanti anak kan jadi akan terbiasa, oh berarti ini udah gelap, berarti sudah saatnya tidur. Tapi kalau misalkan habis isya masih nonton TV, masih melakukan hal yang kurang bermanfaat gitu ya, nongkrong atau seperti apa lah, itu nanti anak juga akan mengikuti ya. Jadi anak itu ini orang tua saya masih nongkrong di warung misalkan atau apa. Jadi mulai dari keluarga gitu ya. Nah, kemudian seperti yang tadi saya sampaikan ya, bahwa berdasarkan Quran surat Al-Ahzab ya ayat 21 yang berbunyi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa naqallahu kalimah. Jadi sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Jadi memang Rasulullah itu adalah suri tauladan yang wajib kita contoh gitu ya. Nah dari Rasulullah kemudian dari keluarga Rasulullah akhirnya mungkin kita bisa nanti membentuk suatu keluarga di mana keluarga yang Qurani, yang takut kepada azab dari Allah seperti itu.
Nah, kemudian kalau usia anak sudah lebih dari 6 tahun, ya. Kalau tadi sebelum 6 tahun ya kita harus membiasakan memberikan contoh yang baik, gitu ya. Setelah 6 tahun ini kita bisa mulai memperkenalkan Allah, gitu ya, dengan cara yang sederhana. Mungkin sebelum makan kita berdoa terlebih dahulu, ya. Kemudian membiasakan membaca Al-Quran. Kemudian misalkan kita juga bisa menceritakan tokoh-tokoh dari sahabat-sahabat Nabi ya dalam sirah Nabi. Kemudian kita juga bisa mengajarkan norma-norma atau aturan-aturan ya. Oh, kalau makan harus menggunakan tangan kanan. Kemudian masuk ke masjid, ke musola, biasakan menggunakan kaki kanan terlebih dahulu ya. Jadi seperti itu ya. Contohnya apa saja yang perlu kita kenalkan untuk anak yang berusia setelah 6 tahun. Nah, sekarang masa remaja ya. Ini masa remaja itu masa dimana anak ini akan mudah sekali terpengaruh dengan lingkungan. Kalau 0 sampai 6 tahun itu umumnya adalah apa yang dikatakan oleh ibu, bapak gitu ya. Kalau kata ibu, kalau makan harus berdoa dulu. Kalau kata bapak, sholat itu 5 waktu gitu ya. Nah, tapi nanti kalau sudah anak itu sudah kenal dengan terutama usia sekolah SD gitu ya, itu yang ada di pikirannya adalah apa kata bu guru dan pak guru ya. Nah, apalagi kalau masa remaja ini udah kata teman saya, kalau teman saya ngajak gini wah nggak gaul gitu ya. Wah ayo ini ikut kita main-main ke sini gitu. Ah, kamu kalau nggak mau tak ajak kamu nggak gaul gitu ya. Nah, jadi sudah bergeser tadi mulanya 6 tahun pertama itu sudah apa kata ibu bapak gitu ya. Nah, nanti setelah bertambahnya umur apa kata pak guru dan bu guru. Nah, masa remaja ini kata teman lah. Di sini kita sebagai orang tua itu memperlakukan anak sebagai orang dewasa gitu ya. Jadi seolah-olah anak itu adalah teman kita. Nah, tujuannya apa? Kalau kita itu sebagai orang tua sudah merasa teman, apa-apa yang nanti terjadi pada anak-anak itu akan cerita gitu ya. Misalkan Bu, tadi teman saya itu di sini di sekolah nakal. Ada yang buka-buka HP, tontonannya sudah nggak baik misalkan lah. Itu kan karena sudah menganggap orang tua ini sebagai teman. Jadi apa nanti yang dilakukan teman anak gitu ya, anak di luar rumah ya, itu jadi kita bisa mengontrol tanpa perlu kita benar-benar protektif gitu ya. Protektif itu ya, kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh ini lah. Padahal anak itu juga butuh kebebasan, bagaimana dia berinteraksi dengan teman, kemudian bagaimana juga dia nanti menemukan jati diri gitu ya. Kalau teman anak usia remaja itu, aku tuh nanti mau jadi apa, aku tuh nanti tuh sukanya di apa, di pendidikannya seperti apa lah. Itu kan mereka butuh yang namanya sosialisasi gitu ya. Kemudian kadang anak-anak di masa remaja itu kan sekarang sangat sulit lepas dari yang namanya gadget gitu ya. Dikit-dikit HP lah. Padahal jangan nonton HP. Nah, padahal pekerjaan sekolah itu kadang lewat HP gitu ya. Nah, kita sebagai orang tua ya tetap harus mengawasi. Tapi itu ya tadi kita menganggap anak itu ya sebagai teman sendiri, dan anak itu juga menganggap orang tua sebagai teman, sehingga apa yang nanti terjadi pada anak-anak itu ya kita bisa tahu dan kita bisa menyelami apa yang dirasakan seperti itu ya. Nah, sebelum kita melampau jauh gitu ya, mungkin Bapak Ibu di sini kan sering mendengar istilah yang namanya generasi Z. Generasi Z itu apa gitu ya? Kok saya nggak tahu gitu ya? Nah, jadi generasi Z ini kan adalah anak-anak yang lahir pada tahun 97 sampai tahun 2012. Jadi anak-anak generasi Z ini memang sudah terpapar yang namanya teknologi ya sekarang, dan harus memiliki adaptasi pembelajaran dalam sekolah itu yang baru gitu. Kemudian juga kecanduan. Nah, kecanduan medsos ya. Jadi harus ada TikTok, Instagram, Facebook semua lah. Padahal orang tua zaman dulu itu nggak tahu ya itu tuh apa gitu ya. Nah, jadi memang tuntutan mendidik generasi Z ya sekarang ini adalah sangat besar sekali ya bagi orang tua, apalagi orang tua di atas saya, dari bapak ibu saya itu. Nah, itu kan sudah beda sekali gitu ya. Pakai HP aja nggak bisa gitu ya. Nah, terus kemudian tekanan akademik yang tinggi. Jadi sebenarnya tekanan ini yang kadang menimbulkan anak-anak itu stres ya. Remaja zaman sekarang itu kan gampang stres. Ya, misalkan gini, orang tua kamu harus nilainya 10. Kamu harus ini, kamu harus ini.
Ya, tapi kadang orang tua juga tidak melihat dirinya sendiri. Ya, menyuruh A, menyuruh B, menyuruh C, tapi ternyata nggak dilakukan karena orang tua nggak bisa. Ya, jadi memang kita sebagai orang tua itu pinter-pinter melihat ya, melihat nilai positif anak itu apa sih? Oh, anak ini tuh ternyata dia suka seni. Ya, jadi nggak semua yang namanya pinter itu dari akademik. Ya, bisa juga dari non akademik. Dari seninya mungkin dia pinter menggambar gitu ya. Nah, itu dikembangkan. Jadi jangan kok nilaimu matematika cuma 0. Kemarin habis ulangan biologi nilainya 5 gitu ya. Nah, kita nggak bisa melihat anak dari hanya pengetahuan akademis. Kita mungkin bisa melihat dari sisi yang lain. Nah, sehingga tuntutan di sini itu yang kadang tekanan akademik yang tinggi itu yang menyebabkan anak stres gitu ya. Padahal saya tuh pahamnya di sini, tapi orang tua nyuruhnya saya di sini lah. Itu sebagai orang tua memang sebaiknya kita harus memilih-milih juga, melihat-lihat juga, melakukan riset gitu ya. Jadi melakukan riset terhadap anak, penelitian terhadap anak ini tuh sebenarnya menonjolnya di mana. Misalkan pinter masak, nah kita kembangkan, oh dia pinter masak, kita modali atau mungkin kita beri pengetahuan bagaimana mengelola suatu rumah makan, nah, seperti itu ya. Itu yang nanti akan bisa mendidik generasi yang baik gitu ya, masa depan yang baik, tanpa kita mengesampingkan bahwa agama itu nomor 1 ya. Jadi dunia itu kan hanya sementara ya. Jadi kita fokusnya kan tetap di akhirat. Mau dibawa kemana kalau ternyata akhirat kita nggak ada, bekal kita nggak ada. Jadi mencetak generasi Z yang solehah ini adalah tantangan oleh orang tua. Nah, di sini ada beberapa kesalahan dalam pengasuhan anak ya. Jadi tadi mungkin yang pertama sudah saya sampaikan, ini sesuai dengan surat Asy-Syaff ya, ayat ketiga, di mana ucapan pendidik tidak sesuai dengan perbuatan. Jadi bisanya cuma ngomong gitu ya, tapi nggak bisa melakukan. Nah, surat ini itu dulu diturunkan oleh Allah itu pada saat orang mukmin itu bertanya, sebenarnya perbuatan apa sih yang dimuliakan oleh Allah gitu ya, perbuatan apa? Allah menjawab melalui surat Asy-Syaff itu bahwa jihad fisabilillah, yaitu jihad di jalan Allah gitu ya. Tapi ternyata orang mukmin yang tadi diinfokan gitu ya, jadi diberitahu bahwa harus jihad fisabilillah, ikut berperang ya. Tetapi orang mukmin itu nggak mau, gitu ya. Nah, sebagai contoh misalkan kita tahu ya bahwa di Palestina itu kan sekarang sedang mengalami masa yang sangat sulit ya. Mungkin sulit bagi kita, tapi mungkin orang Palestina itu ikhlas ya, imannya sangat kuat sekali. Jadi kalau kita mungkin melihat, ya ampun kok bisa kelaparan, sampai dibunuh seperti itu, kondisi badannya cacat gitu ya, kok mereka begitu kuat ya, kuat imannya gitu. Jadi memang misalkan kita di posisi mereka gitu ya, kita diminta jihad fisabilillah gitu ya. Nah, apakah kita mampu gitu ya? Pasti kan kita mikirnya, wah ini kita menyelamatkan diri sendiri, keluarga diselamatkan dulu lah. Ini adalah suatu tantangan yang sangat berat ya di masa sekarang, apalagi kondisi saudara kita di Palestina yang sangat istilahnya menderita gitu ya dari peperangan dengan Israel gitu ya. Nah, ini juga Asy-Syaff itu diturunkan pada saat orang itu bertanya gitu ya, sebenarnya apa sih ya perbuatan yang Allah sukai. Nah, disuruh ini jihad fisabilillah, ternyata nggak mampu. Jadi apa yang bisa kita ambil dari surat ini ya, yaitu apabila kita menginginkan anak yang soleh-solehah, kita tidak bisa hanya dengan ucapan menyuruh ya, menyuruh saja, tapi kita juga harus bisa memberikan contoh gitu ya. Oke, kemudian kedua orang tua tidak sepakat atas cara tertentu dalam pendidikan anak. Misalkan ibunya meminta, ayo kita kalau sebelum subuh kita sholat tahajud gitu ya. Ayahnya nggak cocok karena saya capek atau bagaimana gitu ya. Nah, sehingga di situ kan nggak sinkron ya, antara orang tua itu nggak cocok. Ya, itu juga nanti akan menimbulkan permasalahan. Orang bapakku kayak gini kok gitu ya. Jadi pasti anak itu kan akan membandingkan ya apa yang dilakukan orang tua, ayah atau bundanya seperti itu. Nah, sehingga dalam pengasuhan itu memang kita harus sepakat
tujuan kita mempunyai anak, membentuk keluarga itu untuk apa, gitu ya. Jadi harus satu visi misi dulu. Kalau belum satu visi misi ya itu akan sulit, ya. Jadi orang tua itu harus memiliki kesadaran yang sama, ya, terkait dalam bagaimana nanti mendidik anak yang soleh-soleha. Kemudian membiarkan anak jadi korban televisi atau gadget. Nah terus bagaimana lah, kita nggak bisa lepas yang namanya gadget, gitu ya. Nah tadi kita dalam pengasuhan anak, tadi kan ada beberapa tahap ya. Nah pada saat tahap anak itu remaja ya, masa remaja, kita posisikan sebagai teman. Jadi anak itu merasa orang tua itu sebagai teman, sehingga apa yang mereka temui, apa yang mereka dapatkan dari gadget atau mungkin dari lingkungan di luar sekolah itu adalah hal-hal yang perlu disampaikan kepada orang tua. Ya, caranya seperti itu. Karena kalau kita hanya kamu nggak boleh pegang HP, kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh ini, itu jelasan akan apa namanya istilahnya menolak gitu ya. Nah, kecuali misalkan ada kesepakatan ya. Jadi kita biasakan masa remaja ini banyak sekali nanti perjanjian dengan anak gitu ya. Setuju nggak kalau gini? Ya, tapi bunda harus gini ya. Jadi saling istilahnya memberikan perjanjian yang baik gitu ya. Kalau bunda nggak pegang HP, berarti saya juga enggak. Jadi semuanya harus berkesinambungan ya, seimbang. Nah, kesalahan-kesalahan dalam pengasuhan anak ini menimbulkan beberapa kasus ya. Jadi kalau kita lihat nih Bapak Ibu, kalau kita lihat di berita atau mungkin di apa namanya media online lainnya gitu ya, itu kan kita melihat banyak sekali kasus-kasus yang ya Allah kok bisa ya. Pertama kali adalah aksi klitih, nggih, ngertos nggih klitih nggih. Jadi kadang orang tua itu kan misalkan di jalan, wah ini anak saya di sekolah ada kegiatan, pulangnya malam, nanti kalau di jalan ada klitih gimana gitu ya. Nah ini sangat marak sekali dan melibatkan pelajar sekolah gitu ya. Nah dimana ini jumlah kejahatan ini saya mendapatkan data ini dari sumbernya dari Bapak DIY ya, dimana bahwa jumlah kejahatan itu naik turun gitu ya. Tapi ini masih dalam bukan masih ya, tapi ini masih taraf yang tinggi gitu ya, meskipun pada tahun 2022 ini turun sedikit gitu ya. Nah ini sekarang sudah tahun 2024 gitu ya. Nah ini belum, nanti bagaimana kasusnya, semoga ini turun gitu ya. Jadi banyak kasus-kasus yang melibatkan kejahatan dan ini anak-anak kita gitu ya. Ini sangat mungkin orang tua itu kan khawatir ya, khawatirnya di sini anak saya bagaimana, nanti tiba-tiba kok ada kejadian ini, ada kejadian itu. Nah itu yang menyebabkan sebagai orang tua itu was-was gitu ya. Nah kemudian pernah ya itu ada dilakukan penelitian ya, sebenarnya tingkat kejahatan atau klitih gitu ya, itu sebenarnya ada hubungannya dengan kemiskinan enggak? Apakah karena masyarakatnya itu umumnya miskin sehingga anak-anak ini akhirnya jatuh ya ke teman-teman yang mungkin dari segi ekonominya kurang sehingga akhirnya dia nggak sekolah ya, putus sekolah sehingga akhirnya mainnya di jalanan gitu ya. Ternyata dari penelitian itu tidak berbanding lurus nih. Jadi meskipun ada yang kaya gitu ya, tetapi ternyata provinsi DKI gitu ya itu tinggi ya. Nah seperti itu, jadi tidak berbanding lurus ya dengan adanya kejahatan dan kemiskinan. Nah kemudian sekarang penyebabnya apa gitu ya, kenapa kok anak-anak ini kok mudah sekali terjerumus ke aksi klitih gitu ya. Jadi ada dua faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu faktor lingkungan. Jadi faktor lingkungan ini adalah kurangnya kontrol ya, kontrol diri ya, terutama untuk anak-anak ini kan biasanya baru mencari jati diri. Kalau salah lingkungan, salah pergaulan, salah teman itu kan sangat sulit ya untuk kita menarik kembali ke lingkungan yang baik. Tetapi tidak tidak menutup kemungkinan kita sebagai orang tua tetap harus selalu mendoakan, mengawasi ya. Insya Allah kan kalau istilahnya kita itu istilahnya dengan anak itu ya dekat, itu insya Allah itu akan bisa kita minimalkan. Oke, terus kemudian faktor internal remaja. Jadi remaja sendiri itu kan apalagi usia-usia SMP gitu ya, pubertas gitu ya, itu kadang rasa ingin tahunya tinggi. Gimana ya kalau punya geng itu kok kayaknya keren gitu ya. Terus kayaknya gengnya anak-anak itu kok unggul gitu ya. Nah kalau nggak masuk geng sana kayaknya kok nggak gaul atau mungkin nanti
gak punya teman lah, itu ya, itu dari faktor internal remaja sendiri gitu nggih. Terus kemudian selain itu juga terkait dengan kesehatan mental ya. Jadi anak-anak remaja sekarang ini dikit-dikit frustasi. Jadi sebagai contoh ya, pada saat saya membimbing mahasiswa gitu ya. Jadi mahasiswa itu ini ada yang salah bab 1 tolong diperbaiki gitu ya. Habis itu ngilang. Ya, ngilang nggak tahu kemana, dihubungin nggak bisa, orang tua juga nyari nggak ada. Jadi anak ini ternyata frustasi. Jadi satu kali ada kesalahan itu ya, tiba-tiba terus dia menghilang. Ya, nah ini yang perlu mendapat perhatian kita bersama sebagai orang tua ya. Jadi DIY sendiri itu peringkat keempat kasus bunuh diri. Jadi ngeri sekali ya kalau kita lihat-lihat dari media online, media sosial itu banyak sekali berita-berita tentang itu ya. Kemudian Komnas Perempuan sendiri juga mencatat bahwa kasus kekerasan itu yang paling tinggi di 2023 itu ada sampai 400 ribuan kasus ya. Nah, kasus yang paling banyak itu terkait dengan kekerasan seksual ya. Jadi remaja-remaja putri ya itu mendapatkan perhatian ini ya, harus hati-hati gitu ya, remaja-remaja putri, anak-anak putri kita gitu. Nah terus kemudian bagaimana caranya agar kita bisa terhindar dari hal-hal yang negatif seperti ini ya, kasus-kasus yang tidak kita inginkan ya, yaitu kita bagaimana caranya kita untuk membentuk keluarga yang Qurani ya. Bagaimana agar keluarga kita itu takut atas azab Allah gitu ya. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah sering-seringlah sebagai orang tua ya, orang tua baik maupun anak itu ya, anak yang sudah mulai akil balik ya, itu banyak-banyak berdoa ya, banyak-banyak berdoa, kemudian agar anak kita itu diberikan dibukakan hati dan pikirannya ya untuk menerima Al-Quran ya, akidah harus kuat ya, seperti itu. Kemudian selain itu, ampun ya, ini untuk slide terakhir ya Bapak Ibu, mungkin sebelum kita berdoa untuk berbuka puasa, kita berdoa bersama-sama agar anak kita mendapatkan anak yang soleh solehah ya, sesuai dengan Quran surat Al-Furqan ayat 74. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga anugerahkan kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami, serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah sedikit istilahnya tilawah gitu ya, bukan tilawah, tausiah gitu ya, bukan tilawah ya tapi tausiah, nasihat kita bersama bagaimana nanti kita sebagai orang tua agar bisa mencetak generasi penerus bangsa yang soleh-solehah, takut atas azab Allah. Baik, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Matur nuwun dumateng Mbak Dr. Dian Wuri Astuti, SSI, MSc, CIRR, ingkang sampun paring pangaosan ing sonten punika. Mugi-mugi panjenengan pikantuk lintu ganjaran saking ngarsa dalem Gusti Allah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para lenggah adicara saklajengipun nggih punika kantun penutup. Nanging sakderengipun kita tutup mbok bilih wonten klenta-klentunipun anggen kula matur kula nyuwun lubering Sih Samudra Pangkasami. Monggo pangaosan ing sonten punika kita tutup kanthi maos hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sareng-sareng donga badhe buka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu
barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Matur nuwun.